Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Dinda Risnianti Bahri, kemudian ada Farda Luluah, ada saya Iis Wasiatul Fitria, kemudian ada Teh Sukmawati Milenia Islami. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai beda mesin mekanik dan mesin listrik. Nah, untuk yang pertama mengenai mesin mekanik akan dijelaskan oleh Saudari Dinda. Kepada Dinda dipersilahkan. Baik, terima kasih Iis. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin mekanik. Mesin mekanik yaitu mesin-mesin yang rangkaian komponennya tampak bergerak ketika dioperasikan. Di sini ada video. Coba kalian perhatikan dulu ya. Nah, di sini itu jenis mesin ketik. Mesin ketik ini sering disebut dengan mesin ketik tangan karena digerakkan oleh tangan manusia yang meliputi memencet tombol, menggeser gindaran, dan sebagainya. Lalu di sini ada contoh-contoh mesin mekanik. Yang pertama itu ada mesin jumlah manual. Gambarnya seperti ini. Mesin jumlah manual adalah mesin yang mempunyai fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian secara sederhana. Mesin jumlah manual terdiri dari papan kunci, pencetak, printer, dan engkol yang dioperasikan dengan tenaga manusia. Jadi, cara kerjanya menggunakan tenaga manusia atau manual. Mesin ini memiliki output yaitu dengan komponen pencetakannya, printer dapat mencetak hasil penjumlahan. Lalu yang kedua itu ada mesin hitung manual. Gambarnya seperti ini. Mesin hitung manual adalah mesin yang mempunyai fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Cara kerjanya menggunakan tenaga manusia atau manual. Perbedaan mesin hitung manual dengan mesin jumlah manual adalah mesin hitung manual memiliki register dan tidak mencetak hasil perhitungan. Lalu yang ketiga itu ada perforator. Gambarnya seperti ini. Perforator adalah mesin pelubang kertas ataupun kartu yang cara pengoperasiannya menggunakan tenaga manusia atau manual. Menurut fungsinya, perforator digolongkan menjadi beberapa jenis, di antaranya pelubang kartu memiliki 1 lubang, pelubang kertas memiliki 2 lubang, pelubang kertas panjang memiliki 5 lubang. Selalu bersihkan sisa kertas pada bagian bawah perforator agar mesin dapat dipergunakan dengan baik. Yang keempat itu ada numerator mesin penomor. Gambarnya seperti ini. Mesin penombor adalah mesin yang digunakan untuk memberi nomor secara berturut-turut maupun secara double dengan cara mengatur sesuai dengan kebutuhan si operator. Mesin ini biasanya untuk membuat nomor pada arsip, faktur, dan lain-lain. Mesin penombor ini dapat bekerja secara otomatis untuk membuat nomor berurut-urut, maupun dengan rangkap sesuai kebutuhannya. Lalu yang kelima ada stapler. Stapler adalah alat untuk menyatukan sejumlah kertas dengan cara memasukkan isi staples berbentuk huruf U yang terlipat
bagian bawah kertas bila panjang kedua ujung kokot melebihi tabel kertas. Cara kerja dan komponennya mekanik, serta baru berfungsi apabila diisi dengan staples. Lalu ada yang keenam, itu mesin pemotong kertas. Gambarnya seperti ini. Mesin pemotong kertas adalah mesin yang digunakan untuk memotong kertas menjadi berbagai macam ukuran yang akan dijilid agar bagian pinggir kertas sama rata dan rapih. Memiliki komponen papan kertas, pembatas kertas, penekan kertas, dan pisau pemotong. Lalu yang ketujuh itu ada mesin stensil manual. Mesin stensil tidak lain adalah mesin penghasil dokumen sekaligus pengganda dokumen berbentuk lembaran dan dalam jumlah banyak dengan menggunakan pembantu kertas master yang disebut dengan stensil, set, atau sheet stensil. Mesin stensil manual yaitu mesin stensil yang cara kerjanya digunakan menggunakan tangan atau tenaga manusia. Komponennya terdiri dari silinder tinta, kerangka mesin, dan penutup mesin. Gambarnya seperti ini ya. Lalu yang kedelapan itu ada mesin stensil spiritus. Gambarnya seperti ini, mesin stensil spiritus adalah jenis mesin pengganda proses langsung. Atau ada juga yang menyebutnya sebagai mesin pengganda cairan. Cara kerjanya menggunakan tenaga manusia atau manual. Mesin stensil spiritus hampir sama dengan mesin stensil biasa. Perbedaannya hanya pada tinta yang digunakan. Kalau pada mesin stensil bisa menggunakan tinta tub, sedangkan mesin stensil spiritus menggunakan tangki alkohol. Saya akan kembalikan kepada Iis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya mengenai mesin listrik. Next. Nah, mesin listrik adalah suatu istilah untuk suatu peralatan atau mesin yang menggunakan energi listrik seperti motor listrik, transformator, dan juga peralatan lainnya. Nah, ayat Al-Quran yang berhubungan dengan listrik ini terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 35. Next. Nah, adapun contoh mesin listrik. Nah, kita simak ya videonya. Menjadi gerak translasi pada penumbuk. Nah, dari hasil uji coba tadi, diperoleh hasil pengepresan baglog yang lebih padat dan waktu pengepresan yang lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan alat konvensional. Nah, spesifik mesin tadi itu, yaitu mesin press baglog, yaitu menggunakan motor listrik. Nah, apa sih motor listrik itu? Motor listrik adalah mesin yang mengkonversi energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, motor listrik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, motor arus bolak-balik atau alternating current. Nah, memiliki dua bagian utama, ada rotor dan stator. Ini gambar rotor dan ini gambar stator. Kemudian contohnya ada pompa air dan
Next, ada mesin cuci. Nah, untuk yang kedua ini ada motor arus arah atau DC, direct current. Nah, contohnya ada kipas baterai. Nah, oke, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai generator listrik. Nah, generator listrik ini merupakan suatu mesin yang mengkonversi energi menjadi energi listrik. Contohnya ada TV, radio, dan generator di PLTA. Nah, kemudian ada transformator atau trafo. Nah, ini tuh merupakan mesin listrik yang berfungsi sebagai konverter suatu energi listrik, baik itu dalam arus atau tegangan. Nah, transformator juga berfungsi sebagai alat untuk menaik turunkan tegangan listrik. Nah, ada dua jenis nih, kayak sering mendengar, yaitu trafo step up dan trafo step down. Nah, contohnya itu transformator PLN pada tiang listrik. Nah, kemudian ada contoh-contoh mesin listrik lainnya, seperti printer. Coba teman-teman lihat bahwasannya printer ini rangkaian komponennya itu tidak tampak bergerak gitu ketika dijalankan, karena komponen elektroniknya yang berupa kabel-kabel. Bisa teman-teman lihat ya di gambar sebelah kanan. Oke, selanjutnya. Nah, adapun contoh-contoh mesin listrik lainnya. Yang pertama, mesin jumlah listrik, yaitu suatu mesin yang memiliki kapasitas angkanya hanya 12 digit. Kemudian mesin jumlah listrik ini terdiri dari badan mesin dengan mekanisme di dalamnya terdapat papan kunci dan bagian percetakan. Kemudian ada mesin stensil listrik. Nah, yaitu sebuah mesin yang terdiri dari komponen atau mesin yang bersifat statis, namun mesin ini dioperasikan menggunakan listrik. Nah, penggunaan mesin ini menghasilkan hasil yang cukup baik dibandingkan dengan mesin stensil manual. Nah, itu mengenai contoh-contoh mesin listrik. Kemudian, apa sih perbedaan mesin mekanik dan mesin listrik? Nah, mengenai perbedaan ini akan dijelaskan oleh Saudari Dinda. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan mesin mekanik dan mesin listrik. Mesin mekanik, yang pertama itu rangkaian komponennya tampak bergerak ketika dioperasikan. Dan yang kedua, mengubah energi gerak menjadi energi lain, tidak mengubah atau menghasilkan energi listrik. Lalu di sini mesin listrik, yang pertama itu rangkaian komponennya tidak tampak bergerak, komponen elektronik yang berupa kabel-kabel. Dan yang kedua itu mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Begitu juga sebaliknya. Saya akan kembalikan kepada Iis lagi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.